Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miskin Nur Inayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu hadis pendidikan, yaitu pengaruh teman bagi anak didik. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di sini tentu kita semua tahu bahwa pendidikan adalah hal yang harus kita prioritaskan dan utamakan, karena pendidikan itu akan membentuk suatu karakter atau kepribadian seorang anak didik. Nah, di sini dalam suatu pendidikan itu terdapat beberapa pengaruh ya dalam mendidik anak tersebut. Salah satunya adalah pengaruh teman bagi anak didik. Nah, di sini saya memakai buku Hadis Tarbawi karangan Dr. Haji Abdul Majid Khan MAG. Nah, di sini saya akan membacakan salah satu hadis tentang pengaruh teman bagi pendidikan. Wa an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innama masalul jalisi sholihi wa jalisi su'i kahamilil miski wa nafi'ul kiri fahamilul miski imma ayyuhdiyaka wa imma an tatba'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan wa nafihul kiri imma ayyuhriqa siyabaka wa imma antajida minhu rihan muntinah. Muttafaqun alaih. Yang mana hadis tersebut artinya dari Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan teman soleh dan teman nakal adalah seperti berteman dengan pembawa minyak kasturi dan peniup api. Pembawa minyak kasturi itu ada kalanya memberi minyak kepadamu dan ada kalanya kamu membeli minyak daripadanya dan ada kalanya kamu mendapat bau harum darinya. Dan peniup api itu ada kalanya ia membakar kain bajumu dan ada kalanya kamu mendapatkan bau busuk daripadanya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hadis ini membimbing kepada umat manusia bagaimana cara membentuk kepribadian yang baik yang merupakan tujuan pendidikan dalam Islam. Salah satunya adalah faktor pergaulan. Dalam pendidikan, teman mempunyai pengaruh yang menentukan dalam pembentukan watak, karakter, dan kepribadian seseorang. Karena melalui teman inilah manusia sangat mudah dibentuk dan diwarnai pola hidup, pola pikir, dan beberapa titik temu perumpamaan Rasul yang tadi sudah dijelaskan dalam sebuah hadis. Yang pertama adalah persamaan teman baik dengan pembawa minyak wangi. Nah, persamaan kedua hal tersebut dijelaskan Nabi pada teks hadis fahamilul miski imma ayyuhdiyaka. Pembawa minyak kasturi itu ada kalanya memberi minyak kepadamu. Ada 3 kemungkinan jika kita berteman dengan orang soleh atau orang baik. Pertama, pembawa minyak wangi itu akan memberi minyak kepada kita walaupun hanya satu olesan atau satu semprotan parfum. Maknanya, jika kita berteman dengan orang soleh atau orang baik, maka kita akan diberi rahmat atau manfaat juga dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa belajar teladan dari orang soleh itu. Yang kedua adalah membeli minyak wangi. Wa imma antadba minhu, atau ada kalanya kamu membeli daripadanya. Jika kita tertarik dengan parfum atau minyak teman yang harum itu, sementara kita punya uang, pasti kita akan membelinya. Nah, maknanya teman yang soleh itu mengajarkan kebaikan kepada kita dan kita pun bisa belajar kebaikan daripadanya. Nah, teman yang soleh itu akan selalu memberi nasihat, bimbingan, arahan, atau pembinaan kepada kita. Jika seumpamanya kita mendapatkan suatu masalah, maka teman yang soleh itu akan memberi nasihat kepada kita dengan benar dan selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran.
Dan apabila kita melakukan sebuah kekeliruan atau kesalahan, maka teman yang soleh itu akan mengingatkan kita atau memberi kita nasihat agar kita memperbaikinya. Dan yang ketiga adalah ikut mencium keharuman minyak. Wa imma anta jida minhu rihan thayyibatan, dan ada kalanya kamu mendapatkan bau harum darinya. Alternatif ketiga, kita mendapat bau harum dari teman pembawa minyak. Maknanya, seseorang yang berteman dengan orang yang solih atau orang yang baik, maka citranya atau derajatnya juga akan dinilai baik juga oleh masyarakat. Pandangan masyarakat akan menjadi baik kepada orang yang berteman dengan orang yang soleh atau orang yang baik. Nah, ini menjadi alternatif yang minimum atau minimal kita mendapat bau harum atau citra baik dari teman kita. Yang kedua adalah persamaan teman yang nakal dengan peniup api. Yang pertama, membakar pakaian. Wana fihul kiri imma ayyuhriko siyabaka. Dan peniup api itu ada kalanya ia membakar kain bajumu. Nah, teman yang nakal itu akan membakar kamu sebagaimana tukang las yang memercikkan api di sekitar lingkungannya, sehingga baju dan celananya pun bisa berlubang-lubang karena percikannya. Nah, maksudnya di sini adalah orang yang bersahabat dengan orang yang nakal atau tidak baik, maka akan ikut juga terbakar kepribadiannya, rusak akhlaknya. Banyak orang yang semula berkepribadian baik, tetapi kemudian rusak karena pergaulan dengan teman yang tidak baik juga. Misalnya, banyak orang yang datang ke kota yang semulanya dia hidup di desa, dia mempunyai kepribadian yang polos, baik dan jujur, kemudian menjadi seorang yang peminum, pemabuk, atau mungkin penjahat karena salah pergaulan. Yang kedua adalah mencium bau busuk. Wa imma antajida minhu rihan muntinatan. Dan ada kalanya kamu mendapatkan bau busuk daripadanya. Akibat kedua, ada kalanya citra seseorang yang berteman dengan orang yang nakal menjadi buruk dan hancur. Seperti halnya ketika kita berteman dengan seorang penjahat misalnya, kemudian penjahat itu ditangkap oleh polisi, maka kita sebagai temannya akan ikut dicurigai atau diciduk polisi juga karena dianggap mempunyai andil yang sama. Demikian juga status sosialnya. Jika kita berteman dengan seorang pemabuk, penjahat, perampok, maka citra kita di tengah-tengah masyarakat juga akan menjadi buruk dan rendah dipandang oleh masyarakat. Karena ya seperti tadi, mungkin dianggap mempunyai andil yang sama, sekalipun kita sebenarnya adalah orang yang baik. Maka dari itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, pentingnya memilih teman itu sangat harus kita perhatikan, terutama bagi anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita salah pergaulan atau salah memilih teman, karena pergaulan itu bisa berpengaruh bagi akhlak atau watak seseorang. Ya, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.